wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Taufan. Kali ini kita akan membahas mengenai satu topik mengenai pengembangan kawasan wisata, yaitu topik yang dimaksud adalah potensi daya tarik wisata Kota Tua Kaliangat sebagai kawasan cagar budaya. Nah, kita tahu Kaliangat memiliki banyak bangunan bersejarah, terutama yang ada kaitannya dengan produksi garam yang itu dibangun sejak zaman kolonial Belanda. Nah, untuk mengupas masalah tersebut, di studio sudah hadir bersama saya. Yang pertama yaitu Bapak Miftahul Arifin MM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Taufan. Oke. Beliau merupakan Ketua Tim Revitalisasi Kawasan Kota Tua Kaliangat. Nah, selamat datang Pak Miftah. Ya. Dan selanjutnya adalah Bapak Kabid Kebudayaan, yaitu Bapak Ahmad Zaini, Esos MSI. Selamat pagi Pak Zaini. Selamat pagi. Ini Kabid yang selalu murah senyum aja. Ya karena sekarang kan masih di bulan Ramadan, Mustafa. Iya. Kita selalu tersenyum kayak gini. Nggak, kalau saya nandai nggak Ramadan aja, senyum terus. Iya. Mau banyak pekerjaan dan Iya. pekerjaan itu ciri khasnya. Insya Allah iya. Kita selalu ikhlas di dalam menjalankan tugas-tugas, Mustafa. Seberat apapun ya. Iya. Karena tidak ada yang berat sebenarnya. Oke. Ya. Kita bincang-bincang santai aja. Ya. Apalagi ini puasa-puasa ya Pak. Iya. Saya juga sama Pak Miftah ini bukan orang baru ya. Iya. Kita lama sekali Sudah bahkan sangat pernah ngurusin rencana-rencana pengembangan Kaliangat ini sampai ke Kota Tua Semarang ya. Kota Tua kita. Oke, tahun 2020. Studi ya, banding Pak? ke sana. Iya, oke. Pak Miftah, ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya sampaikan biar nanti audiens ini tahu semua bagaimana sebenarnya rencana pemerintah dan rencana PT Garam berkaitan dengan pengembangan aset cagar budaya sebagai daya tarik wisata. Nah, bisa dijelaskan Pak sejarah singkat kawasan Kota Tua Kaliangat dan peran PT Garam sendiri dalam sebagai lembaga yang memiliki aset tersebut. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Taufan ya. Iya. Mungkin saya akan bercerita sedikit tentang awal mula pabrik garam berada di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Kota Tua Kaliangat. Iya. Bahwa ini sudah sejarah sangat panjang Pak Taufan Iya, ya. Dan Pak saya ini sudah hampir 300 tahun yang lalu sejak VOC datang ke Kabupaten Sumeneb di tahun 1705. Iya. Di saat itu VOC berada di Kota Sumeneb. Informasinya menurut saya dengar sempat menaklukkan, tapi ini masih butuh klarifikasi dari Badan Kebudayaan Kota Sumeneb apa betul gitu ya. VOC menaklukkan sempat ya bertarung mungkin berperang dengan kerajaan di Sumeneb. Itu di awal mula VOC masuk ke Kabupaten Sumeneb di 1705. Kemudian titik baliknya di tahun 1882 itu VOC mendirikan pabrik garam modern, garam briket modern tepatnya di Kota Kaliangat. Tentu banyak pertimbangan kenapa berada di sana. Yang pertama adalah akses ke pelabuhannya sangat dekat. Transportasi laut ya. Akses ke pelabuhannya sangat dekat. Kemudian juga pintu masuknya yang lebih gampang sepertinya di daerah Kaliangat untuk menjangkau wilayah-wilayah lain. Sehingga melihat juga iklim yang ada di Kota Kaliangat sangat cocok untuk memproduksi garam, menjadi pertimbangan yang tersendiri oleh pemerintah VOC Hindia Belanda dulu untuk mendirikan pabrik garam di Kota Tua Kaliangat ya, di tahun 1882 ya. Kemudian di tahun 1897 kalau nggak salah ya, itu didirikan juga dibentuk juga jalan lori. Kemudian di tahun 1914 itu dibentuk juga ini LTD terbesar di Kabupaten Sumeneb pada saat itu ya.
Jadi infrastruktur yang sengaja dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda itu bertujuan untuk mendukung pabrik garam yang ada di kota Kalianget. Kemudian di tahun setelah kemerdekaan tanggal 31 Oktober 1945 dinasionalisasi kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia menjadi badan usaha milik negara. Itu awal mulanya, Pak. Kemudian bertahap dari badan usaha setelah berpindah ke pemerintah Indonesia, banyak sejarahnya, mungkin sangat panjang ini kalau saya cerita. Cuman intinya ada beberapa. Yang pertama menjadi perusahaan negara di tahun 1961, kemudian Perum di 1972, kemudian di tahun 1991 menjadi PT Garam PT Garam hingga sekarang berada di holding ID Food ya di tahun 2022 ya, sejak kementeriannya dari Pak Erick Thohir ya. Erick Thohir Menteri BUMN-nya, jadi BUMN digabung menjadi holding dan PT Garam di bawah holding ID Food. Itu Pak Topan, hingga sekarang kita berada di holding ID Food. Alhamdulillah PT Garam masih eksis walaupun sudah sangat panjang perjalanan sejarahnya dari Hindia Belanda sampai sekarang menjadi milik Indonesia dan saat ini juga masih ada di kota Kalianget. Iya. Gitu. Oke. Tadi sempat disebutkan bahwa dibangun oleh VOC sejak abad 18 ya, 1702 ya. Ya, 1700. Kurang lebih ya. Oke. 1705 kalau nggak salah. Oke. 1705 ya. Oke. Kalau dari sejarah saya lihat ini hampir satu era ya dengan berdirinya museum. Ya, bukan museum sih. Keraton. Lebih tepatnya Keraton Sumenep. Ya, sekarang jadi museum. Itu masuknya ya, Pak. Masuknya VOC menurut sejarah ya, maksudnya VOC. Berdirinya untuk pabrik garam itu 1882. Pabrik garam. Ya. Oh, yang 1702 itu. VOC berada di Sumenep ya. Itu kayaknya berkaitan dengan ini Benteng Kalimo'o kayaknya. Iya. Yang Benteng Kalimo'o itu. Iya. VOC. Dan pada era itu pun kemudian berdiri Keraton Sumenep. Oh, iya. Di 1780 berapa gitu. 82 kalau salah. Berkenaan dengan itu Pak Miftah, otomatis kalau kembali kepada Undang-Undang Cagar Budaya itu sudah fix, betul-betul sudah merupakan kawasan yang harus dilindungi dan dilestarikan sebagai cagar budaya walaupun itu BUMN. Nah, apa saja Pak bangunan di sana itu yang sampai sekarang ada dan itu menarik sebagai kota tua? Iya, terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Tovan bahwa kami ini diamanahi lah ya. Iya. Diwariskan bangunan-bangunan bersejarah Iya. ya. Mengacu kepada keputusan Bupati nomor 188 345 Cap 435 ya. 018 tahun 2020 tentang penetapan kawasan kota tua Kalianget. Ya, ada beberapa bangunan yang masih tersisa sekarang ya. Walaupun itu tidak utuh ya, karena memang bangunannya sudah sangat lama. Sudah beberapa generasi. Ya, mungkin Bapak bisa lihat ya, sekarang kantor berdiri di PT Garam itu adalah bangunan sisa cagar budaya juga. Kemudian ada SD teknik yang sekarang jadi SD Taman Muda, kemudian SMP Persari, kemudian PLTD yang sangat ikonik, yang viral ya sampai sekarang di mana-mana di Instagram kalau ada acara mesti milih bangunan itu karena memang seperti kita hidup di Eropa zaman dulu, Pak. Ya, ada pintu tinggi, jati tebal, kemudian jendela yang lebar besar gitu ya. Itu kemudian juga kolam renang, ya semua fasilitas, kamar bola, betul, kamar bola, kemudian gedung biskup dan benteng Loji Gantang, bagian juga sejarah dari cagar budaya yang ada di Sumenep. Dan itu bangunan-bangunan yang menurut saya memang relate pada saat itu dengan Kabupaten Sumenep, ya, bangunan-bangunan seperti Bapak tadi jelaskan tentang museum, tentang bangunan-bangunan lain yang ada di Kabupaten Sumenep. Ya saat ini ya PT Garam berusaha supaya
jejak-jejak sejarah itu masih tetap bisa dilihat oleh generasi saat ini. Ya, sebisa mungkin kita memelihara itu. Ya, walaupun memang banyak sekali kerusakan yang itu menurut saya memang jadi PR besar ke PT Garam, bagaimana supaya tetap situs itu tetap ada gitu ya, bisa dilihat oleh generasi saat ini. Gitu Pak. Bangunan-bangunan lain tentu bisa dilihat di ini ya, di keputusan Bupati tersebut di tahun 2020 itu sudah sangat lengkap berbicara tentang cagar budaya. Sebagai sebuah BUMN, otomatis kan kita tahu ada undang-undang BUMN yang mengatur tentang bagaimana BUMN, yang istilahnya kalau saya sering sekali ketika diskusi dengan Pak Miftah atau sama relasi yang lain bahwa PT Garam itu core bisnis. Iya kan, saya dengar. Nah, tetapi itu kalau amanat undang-undang usaha BUMN ya, dia core bisnis. Nah, saya juga menyampaikan bahwa Pak, ada undang-undang cagar budaya yang pada pasal sekian, kalau saat 81 atau 85, di situ menyebutkan bahwa kewajiban memelihara itu menjadi kewajiban pihak yang menguasai, artinya dalam hal ini PT Garam. Nah, bagaimana komitmen PT Garam sendiri sebagai BUMN dalam mempertahankan keaslian bangunan-bangunan merawatnya, Pak? Ya, tentu ya, karena itu jejak sejarah yang harusnya kita tetap pelihara supaya jejak sejarah itu tidak hilang. Memang PT Garam berkomitmen untuk bisa memelihara semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk situs tersebut tetap ada. Ya. Kita tidak mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi kita juga memikirkan generasi yang akan datang supaya mereka juga bisa membaca bahwa dulu itu ada perusahaan besar, perusahaan modern yang di Kabupaten Sumeneb dulunya belum ada semacam modernisasi peralatan-peralatan modern di Kota Kalengan dulu memulai. 200 tahun yang lalu. Hampir 300 tahun yang lalu sudah memulainya. Ya itu tadi Pak, kami tidak berpikiran jangka pendek dengan merubah situs-situs seperti itu untuk bisa dikomersialkan. Tetapi kita tetap mempertahankan otentiknya supaya tidak hilang. Kita di internal melarang setiap siapapun yang menyewa dan memanfaatkan aset PT Garam, utamanya di rumah dinas, untuk merubah, apalagi merusak. Itu kalau ditemukan seperti itu, kami berkomitmen untuk tidak akan melanjutkan kerjasama untuk sewa menyewa kembali. Dan Bapak mungkin bisa lihat sampai sekarang fasad apa segala macam bentuknya kan tetap mencerminkan bahwa itu adalah peninggalan zaman Belanda. Ya, kantor pusat juga ya seperti itu. Kita tidak pernah merubah. Bisa saja kita mungkin hanya merevitalisasi saja, tapi tidak merubah bentuk daripada bangunan tersebut. Ya, kita mungkin memelihara dengan dicat, tidak merubah bentuk daripada. Itu komitmen kami, Pak. Ya. Kami juga bekerja sama dengan pariwisata dan cagar budaya untuk terus salah satunya di podcast ini kan. Ini dalam arti berkomitmen kita untuk tetap menjaga cagar budaya yang ada di Kota Kalian. Begitu Pak. Saya coba bergeser ke Pak Kabit. Pak Kabit, ini lagi-lagi tentang cagar budaya. Tadi juga yang dibahas adalah cagar budaya. Dan sekarang cagar budaya ini memang harus banyak mengeksplor, Pak. Siap. Nah, bagaimana sendiri dari pemerintah sendiri dalam hal ini disebut Purwakar, Pak, berkaitan dengan potensi wisata kota tua yang di Kalianget itu dan korelasinya dengan undang-undang cagar budaya, apa yang sudah dilakukan Pak selama ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Tovan. Kalau kita berbicara cagar budaya yang namanya kawasan kota tua, kebetulan saya orang Karanganyar, kecamatan itu Kecamatan Kalianget. Saya banyak tahu juga tentang kota tua di kabupaten di Kecamatan Kalianget. Karena saya SD-nya, SMP-nya juga SMP Kalianget. Jadi kalau main itu pasti ke sana, ke kawasan kota tua Kalianget. Soalnya di situ seperti apa yang disampaikan sudah tadi. Di antaranya ada kamar bola. Bahkan dulu itu ada gedung bioskopnya di sana. Ya. Mungkin kalau sampai saat ini masih tetap
diaktifkan lagi sebagai gedung film atau ya bioskop, mungkin insya Allah banyak yang nonton ke sana. Di samping kita lihat nonton filmnya, juga kita tahu bahwa kawasan Kota Tua itu masih ada peninggalan zaman Belanda dengan sudah dicagar budayakan seperti ini, Mas Taufan, dan sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Oke. Berarti dulu pengalaman pernah mandi di kamar bola itu? Insya Allah iya, tapi terus terang ya karena apa di sana katakan kamar bola itu apa ya Pak, ruang apa kamar itu agak dalam sehingga saya juga mandinya cuma di pinggir-pinggir itu, Mas Taufan. Iya. Iya. Karena saya di era tahun 87 88 pernah sering ke sana Pak kalau Jumat itu. Jumat pagi dibuka. Tapi kalau Pak Miftah mungkin nggak di sana ya, tinggal. Nggak di Oh, sana, enggak, ya saya pernah juga mandi di situ. Oh, gitu. Masih yang juga ya. Iya. Era Kalau kita lah ya. kalau kita berbicara pemerintah daerah atau dalam hal disebut Porapar terkait dengan Kota Tua itu seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Miftah tadi, kita sudah dilakukan koordinasi antara dinas dan PT Garam seperti ini. Bahkan sudah dilakukan studi banding ke Semarang, insya Allah ya waktu itu. Sebenarnya apabila itu terwujud sebagai museum garam, saya sangat mendukung Mas Taufan. Karena saya tahu saya betul orang Karanganyar atau dari kecamatan Kalengan juga. Yang tak lepas adalah saya juga bekerja dulunya sebagai petani garam. Insyaallah kalau memang alat-alat yang ada dulunya itu kalau ngangkut garamnya itu pakai sepur lah istilahnya. Ya dari itu kan semua masih tenaga jasa manusia. Iya. Ke keretanya itu dinaikkan. Sekarang sudah modern, PT Garam sudah pakai alat bulldozer itu diangkat ke trailer, sudah masuk itu sudah ke. Ya, saya coba bergeser lagi ke Pak Miftah Pak. Barusan sempat menyinggung Pak terkait dengan Museum Garam ya. Artinya ketika bicara wisata Kota Tua Kalengan, kita juga pernah membelok apa tentang Kota Tua Kalengan itu sejak 2009 kayaknya. 2009, 2010 bahkan tentang Museum Garam. Nah ini kan pada beberapa tahun terakhir memang sempat dibahas. Nah, bagaimana kemungkinan tentang pendirian Museum Garam sebagai upaya nyata untuk memastikan bahwa Bisa terwujud. daya tariknya itu akan semakin besar, Pak? Apakah sempat apakah ada kendala atau bagaimana Pak selama ini mungkin bisa dijelaskan? Iya. Sudah sangat lama rencana itu ya. Sangat lama. Karena saya sendiri Pak. Iya. Saya masih pernah diinfo juga oleh Pak Tajul ya, Pak Tajul Arifin ya tentang tim cagar budaya. Sampai mengeluarkan juga undang-undangnya katanya nomor 11 tahun 2010 kalau nggak salah tentang cagar budaya. Dan memang dari di Porapar ini sempat menggaungkan supaya di Kalengan itu ada museum. Museum garam. Garam. Ya, itu adalah mimpi besar kami sebenarnya dulu Pak ya. Sempat itu menjadi keinginan PT Garam untuk bisa mendirikan museum garam ya. Cuman ya memang ada beberapa kendala yang kami hadapi bahwa pendukung-pendukungnya itu ya masih belum kita punya untuk koleksi. Memang sempat pernah tercetus di pimpinan manajemen itu untuk bekerja sama dengan museum-museum yang ada di Belanda supaya bisa memberikan informasi-informasi baik itu dokumen maupun foto yang bisa kita pinjam dan kita pamerkan di museum tersebut ya. Tapi tentu itu tidak hanya itu saja Pak, karena kalau melihat antusiasme masyarakat wisatawan domestik maupun juga wisatawan dari luar, kalau melihat hanya satu ikon saja Museum Garam tentu juga tidak make sense, tidak
kurang lah ya. Kurang memuaskan. Kurang memuaskan, betul. Kurang memuaskan ya. Juga sempat di pemikiran kami itu membangun dermaga di pelabuhan itu supaya bisa memberikan nostalgia atau kenangan dulu bagaimana garam itu dihasilkan ya, dihasilkan kemudian dikirim ke seluruh penjuru negeri sampai diekspor ke luar Indonesia ya. Kemudian juga kita sempat berpikir bahwa kita juga akan memberikan edukasi kepada wisatawan domestik maupun wisatawan luar tentang bagaimana memproduksi garam seperti yang Mbak Sani tadi sampaikan di daerah Karanganyar dan pinggir apa. Semua itu dijadikan satu paket wisata. Paket wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian juga yang sekarang lagi juga viral itu sunset, Pak. Sunset. Baik di Pegaraman Pamekasan, di Pegaraman Sumeneb, di Namprakor, di daerah Sindir itu ya, di Pegaraman Sumeneb 1 itu lagi marak anak-anak muda sekarang itu berdiri di pinggir-pinggir jalan. Iya, pinggir jalan sama pinggir ladang garam itu loh, Pak. Untuk melihat matahari terbenam. Ya kan? Itu menurut saya juga bisa jadi paket wisata yang tentunya bisa mendukung selain museum garam juga beberapa titik-titik yang bisa kita integrasikan. Kemudian tentu tidak hanya berbicara hanya garam, kita juga nanti bergeser ke pemerintah Kabupaten Sumeneb yang di situ juga banyak ya, ada museum, ada segala macam lah ya. Nah, itu tentu harus dipikirkan bersama, tidak kita sendiri gitu, Pak. Antara PT Garam, pemerintah Sumeneb dan ya semua lah yang ada kepentingan tentang cagar budaya dan warisan kota tua. Iya, mungkin saya bergeser ke Pak Kabid. Pak Kabid, bahwa konsep wisata kota tua ini kita ingat betul di eranya zamannya Pak Nasir juga ya dulu. Waktu itu ya. Iya, 2009. Mungkin saya masih belum di sini. Oh, gitu ya. Oke, iya 2010. Pak Nasir. Ada Museum Garam, kemudian ada wisata kota tua Kaliangat. Nah, itu terus digaungkan dan sampai sekarang setidaknya Pak, kalau dulu kami atau beberapa wisatawan kalau datang pakai motret-motret dulu sempat langsung dilarang sama satpam. Dan itu sekarang sudah nggak ada. Alhamdulillah begitu. Itu dulu Pak, saya ingat. Iya, sekarang kayaknya sudah lebih open gitu. Iya, mohon maaf ya dulu itu mungkin nggak tahu ya. Iya. Atau kurang komunikasi gitu ya. Makanya mungkin salah satu keberhasilan sosialisasi tentang wisata kota tua itu membuat sama-sama tersadar bahwa berarti yang namanya bangunan cagar budaya ini memang menjadi hak generasi berikutnya untuk bisa dinikmati sebagai daya tarik wisata. Nah, apa sebenarnya Pak Kabid strategi yang dilakukan dengan PT Garam kalau berkaitan dengan rencana lanjutan tentang wisata kota tua ini? Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Cagar Budaya, Mas, itu di situ kan di dalam perlindungan dan juga pengembangan dan juga termasuk pemanfaatan. Nah, di situ tidak menutup kemungkinan nantinya kalau bisa terwujud. Saya sangat bersyukur kayak gini ya. Ada beberapa kunjungan wisata melalui dari Wisnos, artinya wisata Nusantara. Kita berharap dari misalnya Keraton, terus Masjid Jami, terus Asta Tinggi, tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ada museum garam itu bisa terlewati karena nanti tujuannya ke Asta Yusuf seperti ini, Mas Taufan, ya kan? Juga yang dari mancanegara kita kedatangan beberapa kali, sudah 3 kali, bahkan ini yang keempat kalinya nanti. Tidak menutup kemungkinan kita di Pelabuhan Kaliangat biasanya itu naik kapal pesiar, naiknya di Kaliangat, tidak menutup kemungkinan nanti ke pameran museum seperti ini, Mas Taufan. Pameran museum ke museum maksudnya? Ya, kalau Bapak Miftah tadi berbicara masalah alat-alatnya, insya Allah kalau alat-alat itu dari sebelumnya kita berproduksi itu memang dulunya itu memang alat-alat tradisional yang ada waktu itu. Di tahun berapa, insya Allah tahun 90-an itu atau 80-an masih belum modern. Kalau sekarang kan sudah produksi, rakyat itu sudah memproduksi garam, itu kan sudah artinya gini agak ya, modern. Pak, maaf sedikit memotong. Untuk koleksi
Museum Garam itu bisa menggunakan replika alat-alat yang dulu. Setidaknya ketika masyarakat masuk ke Museum Garam, mereka tahu alat-alatnya iya. begini ya. Ini loh, itu maksudnya. alat-alat yang dipakai digunakan di zaman waktu dulu. dulu. Artinya ada edukasi ya. Ada edukasi. Nah, nanti dilengkapi dengan foto segala macam. Kemudian apa lagi ya? Alat-alat yang kalau memang ada koleksi cagar budaya yang memang lama ya, lama itu kalau bisa. Dan saya pikir mungkin ini menjadi tantangan sendiri bagi internal PT Garam. Kalau alat-alat itu artinya ya di samping Pak Miftah tadi sampaikan sudah melalui pinjam ke museum misalnya Belanda atau apa, itu kan nanti juga dilengkapi dengan alat-alat yang ada dulu di tempo dulu bagaimana sih tahun berapa di tahun 80-an atau 90-an produksi garam itu kan istilahnya ada singkuten, itu ada lukulu itu bahasanya. Ada kancor itu. Ada bahkan dulu Mas angkutnya itu pakai ini Mas, pakai pikulan. Ya. Insyaallah itu kalau dimasukkan di dalam museum, insyaallah kalau memang itu menjadi program ke depan. Insyaallah begitu caranya kalau dulu berproduksi garam. Mungkin itu saja Mas Tahol untuk program ke depannya itu. Artinya gini ya Pak Miftah, ada sebuah konsep ya yang memang ini bagian dari tanggung jawab kita kepada generasi ke depan, bahwa ini loh informasi tentang sejarah garam itu ada di Museum Garam gitu. Dan kalau untuk urusan guide segala macam mungkin bisa bersinergi dengan dinas masalah pembinaannya ya, orang-orangnya untuk kalau nantinya butuh guide, insyaallah orang-orang dari kawasan Kalianget insyaallah bisa lebih gampang mencarinya. Cuma pembinaannya dari kita gitu ya. Dan saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Miftah tadi, untuk nantinya PT Garam ini atau Kota Tua, kawasan Kota Tua ini nanti menjadi wisata minat khusus langsung Mas Taufan. Karena tidak menutup kemungkinan kalau tahu sudah museum nanti bisa diarahkan ke lokasi produksinya. Rata-rata sih anak muda disangkanya salju gitu. Garam. Mereka banyak foto-foto di sana juga. Karena melihatnya, bilang salju karena melihatnya dari bis yang ber-AC ya. Dingin kan. Belum tuh. Karena setelah itu garam. Kalau sudah tahu garam itu asin itu. Iya kan, lagi panas. Biasanya itu kalau orang rumah kan sudah terbiasa dalam hal panas. Itu. Iya. Tapi kalau orang tidak tahu, wah kok bagus foto di areanya PT Garam diproduksinya, rata-rata seperti itu. Kalau sudah sore itu banyak remaja-remaja, tapi tidak langsung ke area PT Garamnya, mungkin melalui jalan cuman seperti ini. Kembali kepada ini ya, bagaimana peran serta PT Garam sebagai pemilik aset wisata Kota Tua. Nah, Pak Miftah, boleh kasih bocoran nggak bagaimana sebenarnya peran misalnya ya, peran dari PT Garam sendiri? Apakah pernah suatu waktu ada lomba foto, kemudian ada masyarakat yang bikin foto prewedding di sana dengan backgroundnya wisata Kota Kalianget, ini dipermudah atau bagaimana Pak Miftah? Ya dulu, seingat saya pernah ya dulu di tahun 2020 kalau nggak salah. Itu pernah ada lomba fotografi yang mengangkat Kota Tua Kalianget. Itu pernah ya di hari ulang tahunnya PT Garam. Hari ulang tahunnya PT Garam ke-75 kalau nggak salah. Itu PT Garam mengadakan lomba fotografi umum itu. Smart bukan smart terpikir sudah terlaksana. Cuman memang keberlanjutannya tuh nggak ada gitu ya. Harusnya menjadi agenda rutin untuk foto-foto itu. Apapun lah ya nama lombanya yang terkait dengan Kota Tua. Itu salah satunya yang kemarin terlaksana itu lomba fotografi yang mengangkat tema Kota Tua. Bahkan kita ingat ya Pak Kabit, 2 tahun terakhir
ada perayaan Iya, prosesi hari prosesi jadi hadiah itu kita taruh di kita taruh Kalianget. di Iya. Kalianget. 2 tahun yang lalu kalau nggak Iya, Itu iya, sesuai dengan petunjuk Pak Bupati, Mas, karena Iya. event itu tidak apa-apa ditaruh di objek wisata. Iya, iya, iya. Kan rata-rata event ini harus ada di objek wisata, Mas, Iya, sebenarnya. Karena itu kebetulan Kalianget itu ditunjuk oleh Pak Bupati. Sudah taruh di Kalianget aja di Kota Tua. Nah, sehingga ikon Kota Tuanya juga bisa Bisa terangkat ya berangkat, duplikasi. termasuk upacara kita taruh di sana, Mas, di lapangan Oh iya, Adirasa. Dan juga desa budaya juga ditaruh di Kecamatan Kalianget barusan yang dari Kementerian. BWK. Artinya itu ada upaya dari pemerintah bagaimana Ya, bersinergi jelas. dengan Iya, BUMN dengan- ya, ya, untuk saling memahami. Oke, ini ada aset cagar budaya yang harus dijaga bersama dan kemudian dijadikan semacam daya tarik agar kunjungan wisatawan juga terus meningkat ke Sumeneb. Nah, kalau nggak salah juga ada namanya Festival Garam ya, Pak? Betul. Festival Garam. Ini kan daya dukung yang luar biasa sebenarnya dari PT Garam ya. Itu bagaimana Pak riwayatnya Pak? Iya. Festival Garam Itu sendiri. kan diinisiasi oleh Disbud Porapar ya, Disbud iya. Porapar ya. Sudah berjalan sekian lama itu. Iya, iya, Setiap tahun selalu ada agenda event Festival Garam ya. Walaupun lokasinya berubah-ubah. Iya. Yang kemarin terakhir di Desa Karanganyar, Karanganyar, kebetulan di samping kantor Pegaraman Sumeneb 1 ya. Iya. Ya alhamdulillah ya itu wujud komitmen kami kan Iya, Pak dari iya. BUMN bahwa kami itu open terbuka ya Iya. kata Pak Tovan tadi ya kita terbuka gitu, selalu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk mensukseskan kalender event. Oke, oke. Kan itu sempat ada yang bermalam juga kan di situ ya. Iya, iya. Ya bermalam juga di area di Pegaraman. Ya itu semua kan dilakukan supaya mengangkat lah ya. Iya. Mengangkat bahwa Kabupaten Sumeneb yang terkenal dulu merupakan kerajaan, Iya. kemudian juga ada VOC Hindia Belanda yang datang ke Sumeneb ya. Itu semua kan memberikan pelajaran kepada generasi penerus bahwa kita jangan pernah melupakan sejarah zaman dulu. Dan nenek moyang kita dulu bersusah payah itu. Apalagi ada gini ya Pak. Dulu kita ingat sekali ada namanya kota garam. Ya itu Kalianget. Ya, malah pulau-pulau garam. Iya, Pulau Garam itu Madura gitu ya. Madura, jadi ikonnya Iya. Bahkan Madura itu Sumeneb Pulau sendiri Garam. seperti tidak ada waktu itu. Iya, kota Garam tuh Kalianget. Ya, padahal Kalianget itu kecamatan. Betul. Ya sebenarnya yang kota itu justru Sumenebnya ya. Saya ingat waktu masih SD itu. Memang luar biasa PT Garam. Ya itu tadi Pak, karena kan lebih dulu memulai lah Iya, modernisasi betul. dimulai dari sisi timur iya, Pulau Madura dari Kalianget. Karena pengaruh daripada Hindia Belanda Iya, datang ke Sumeneb. Mengambil sumber daya alam di Kalianget, mereka membidik lebih dulu, tapi karena memang bukan di era pemerintahan Indonesia ya, Iya, jadi mereka lebih mampu mengeksplorasi secara teknologi dan segala macam. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Miftah, silakan. Iya. Harapan terutama berkaitan dengan wisata Kota Tua ya, silakan Pak Miftah. Ya, terima kasih Pak Tovan. Ya tentu ya harapan dari PT Garam terkait dengan pembentukan kawasan Kota Tua Kalianget agar semua rencana-rencana itu bisa terrealisasi Pak. Karena apa? Ini memberikan pembelajaran kepada kami dan juga kepada generasi mendatang bahwa jangan pernah melupakan sejarah selalu, karena nenek moyang kita dulu bersusah payah untuk mewujudkan itu. Dan kita harus belajar banyak bahwa apa yang mereka lakukan menjadi cerminan kepada diri kita, bagaimana semangat mereka bisa kita terapkan kepada kita dan kepada generasi penerus. Dan Kalianget ini akan terus dikenang sampai akhir kiamat, menjadi kawasan Kota Tua Amin. yang di situ merupakan industri garam modern satu-satunya di Indonesia dan pertama kali ada di bumi Nusantara. Oh, gitu. Jadi jangan pernah melupakan Sejarah. Jas merah ya, jas merah ya. Mari kita wujudkan kawasan Kota Tua ini menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sumeneb, sehingga masyarakat yang datang ke Sumeneb ini menjadi apa ya? Pilihan ya. Pilihan dan menjadi nostalgia. Saya kalau ke Sumeneb itu
berkunjung, Iya. salah satunya berkunjung ke Kota Tua Kalianget, Iya. yang itu sama luasnya dengan Kota Tua yang ada di Semarang, Iya. ada di Jakarta. Luas kita 37 hektar, Pak. 37 Jadi hektar, sebagai ya. informasi saja kepada pemirsa juga, Iya. itu ditetapkan di keputusan bupati itu menjadi Iya, kawasan Kota Tua, Iya. cagar budaya. Jadi mari kita wujudkan bersama-sama kawasan Kota Tua ini menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Sumedang. Oke, Pak Kabit closing statement, silakan. Saya sangat setuju agar bagaimana Kota Tua itu bisa terwujud sebagai museum garam. Iya. Nantinya menjadi tujuan wisata minat khusus Iya. lah begitu. Kan tidak cuman nanti ke Sumeneb tahu Keraton Sumeneb, Iya. kawasan Keraton Sumeneb, bahkan kita punya ini Kota Tua yang ada di Kabupaten Sumeneb, tempatnya di Kalianget. Ya, mungkin itu saja dari saya, Mas Taufan. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di studio. Semoga nanti pengembangan wisata Kota Tua juga plus pembangunan Museum Garam ini bisa terwujud. Entah ya kita doakan agar sesegera mungkin ya. Entah bagaimana caranya ini menjadi PR antara pemerintah dan PD Garam. Itu sebenarnya katanya sudah dari 2009. Iya, luar biasa kan? Iya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Maksudnya lamanya ya. Iya. Lamanya ya. Artinya butuh effort yang cukup besar. Saya kira cukup ya. Sementara kita akhiri dulu. Sobat wisata, demikianlah podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.